tradisi di masyarakat mereka itu atau di masyarakat Arab, menikah itu tidak harus langsung tinggal satu atap. Sehingga boleh jadi menikah sudah sah nih suami istri, tapi mereka tinggal satu atap itu, tinggal satu rumah itu setelah 3 tahun berikutnya, bahkan 5 tahun setelahnya. Tapi sudah terikat dengan pernikahan, sehingga laki-laki lain tidak bisa lagi melayangkan lamaran untuk perempuan ini karena sudah dipinang dan sudah nikah dengan si fulan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Satu Kisah Sahabat. Yang mana insya Allah episode-episode yang akan kita bahas dalam program ini adalah yang membahas tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk itu, di studio telah hadir Ustadz spesialis kajian tentang Rasulullah dan sahabatnya, Ustadz Bani Hasyim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz sehat hari ini? Alhamdulillah. Dan hari ini pemirsa, kita bersama Ustadz Bani Hasyim akan membahas banyak topik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Artinya, hari ini kita bahas adalah kelanjutannya. Dan kita masih membahas tentang rumah tangga Rasulullah bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Yang mana di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang Rasulullah sudah punya anak dan anaknya laki-laki tidak berusia panjang, sehingga Rasulullah hanya yang berusia panjang itu adalah anak-anaknya yang perempuan. Nah, mereka sudah tumbuh dewasa sampai akhirnya Rasulullah menikahkan. Nah, itu bagaimana Ustadz? Langsung Ustadz kepada para pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang putra-putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti disinggung oleh Mbak Niken, bahwasanya putra-putra Rasulullah Allah tidak takdirkan berusia panjang. Namun anak-anak perempuan Rasulullah itu berusia sampai dewasa, sampai kemudian akhirnya menikah. Nah, ada semacam tradisi yang tidak tertulis tapi berlaku di tengah-tengah masyarakat ketika itu, bahwa asyaraf itu, kemuliaan itu kalau bisa tidak pergi jauh gitu. Artinya kalau ada keluarga terhormat terpandang, maka keluarga-keluarga, kerabat-kerabat dekatnya itu mereka lebih berhak, lebih merasa lebih aula, lebih utama untuk menikah dengan keluarga dari anak-anak dari keluarga terpandang ini. Bahwa Ibunda Khadijah dan Rasul SAW adalah keluarga terpandang. Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasul adalah orang terpandang, Nabi Muhammad juga orang terpandang. Meskipun dari dua sisi yang berbeda. Kalau Ibunda Khadijah nasab, harta, status sosial, Nabi Muhammad status sosial, bukan dari segi harta. Tapi keduanya adalah orang-orang mulia dan terpandang. Kemudian keduanya memiliki akhlak yang memang sulit dicari di masyarakat Arab ketika itu. Khadijah dari sejak belia, beliau dijuluki dengan At-Tahir. Beliau mendobrak tradisi masyarakat Arab bahwa kemuliaan hanya milik laki-laki. Ibunda Khadijah bisa membuktikan, nggak hanya laki-laki. Kita kaum perempuan pun ternyata bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi saudagar kaya, bisa bersaing dengan laki-laki, dan bahkan diminati oleh banyak orang itu. Maka keturunannya pasti adalah orang-orang yang sangat diminati juga oleh banyak orang. Ketika Rasulullah SAW punya anak Zainab radhiyallahu anha, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan kemudian nanti Fatimah, maka semua orang Makkah itu berlomba-lomba ingin menjadikan putri-putri Rasulullah adalah menantu buat mereka, atau bahkan ingin mempersunting langsung. Nah, ada dua klan ya, meskipun nanti bertemu dalam Qusay bin Kilab secara nasab dengan Rasulullah, tapi klannya Bani Sa'ad atau klannya dari keluarganya Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, mereka ingin anak-anak mereka menikah dengan anak-anaknya dari Khadijah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari klan Bani Abdi Manaf atau klan Bani Hashim, dari pihak keluarga Rasulullah, mereka juga ingin mempersunting. Nah, Khadijah itu cerdas ya. Khadijah itu mengerti karena beliau seorang wanita, apalagi beliau punya pengalaman 2 kali menikah sebelum dengan Rasulullah, maka beliau sangat hati-hati jangan sampai anaknya menemukan laki-laki yang tidak pantas untuk anaknya itu. Maka beliau carikan langsung tuh untuk Zainab. Beliau langsung carikan di usia Zainab belum sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan di bawah 10 tahun. Karena memang tradisi masyarakat Arab ketika itu, Mbak Niken, itu biasa. Wanita itu menikah di usia 10 tahun atau bahkan di bawah 10 tahun. Jadi itu bukan, mohon maaf ya, bahasa sekarang bilang pedofil misalnya kan. Kemana enggak.
anak-anak di masyarakat Arab ketika itu usia 10 tahun itu sudah badannya sudah besar, ya sudah pada tinggi. saat itu. Pada saat itu, dan tradisi masyarakat mereka biasa menikah dengan anak-anak perempuan seusia tersebut lah gitu. Tapi ada tradisi di masyarakat mereka itu atau di masyarakat Arab, menikah itu tidak harus langsung tinggal satu atap. Sehingga boleh jadi menikah sudah sah nih suami istri, tapi mereka tinggal satu atap itu, tinggal satu rumah itu setelah 3 tahun berikutnya, bahkan 5 tahun setelahnya. Tapi sudah terikat dengan pernikahan, sehingga laki-laki lain tidak bisa lagi melayangkan lamaran untuk perempuan ini karena sudah dipinang dan sudah nikah dengan si fulan misalnya. Nah, Ibunda Khadijah bintu Khuwailid mencarikan yang terbaik untuk Zainab. Maka dipilihlah seorang pemuda yang bernama Abul As, ya, masih keponakan jauh atau masih sepupu jauh lah, masih keluarga lah. Yang itu ternyata membuat beberapa keluarga dari Nabi SAW kaget. Wah, ini kok langsung dinikahkan dengan dari pihak perempuan, dari istri. Harusnya kami lebih berhak gitu. Kenapa enggak kami yang menikahkan terlebih dahulu? Nah, mereka masih ada seperti itu. Apalagi mohon maaf ya, sebagian orang yang dalam tanda kutip materialistis kan melihat Khadijah sebagai saudagar kaya. Iya. Hartanya kalau bisa jangan ke sono, pindah ke sini dong gitu. Iya, iya. Nah, sementara buat Rasulullah dan Ibunda Khadijah bukan di situ sebenarnya kan. Harta bisa dicari, harta bisa hadir, bisa juga pergi. Bisa ada, bisa hilang, mudah sekali. Tapi yang sulit dicari adalah tanggung jawab, kejujuran. Maka yang dicari adalah bagaimana laki-laki yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah, yang bisa menjaga putra-putri beliau. Nah, Khadijah melihat Abul As lebih layak, maka beliau nikahkan. Nah, setelah itu Ibunda Khadijah sudah merasa lega, udah aman, sudah nikah kan. Kita ceritakan di pertemuan yang sebelumnya, tiba-tiba datanglah Abu Lahab dan juga Arwa. Tahu-tahu datang, nggak pakai nego, nggak pakai apa, langsung to the point. Pokoknya saya mau anak saya menikah dengan anakmu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kalau Fatimah masih kecil sekali waktu itu. Nah, dan itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum usianya baru 6 dan 7 tahun atau 7 dan 5 tahun. Makanya masih kecil lah, di bawah 9 tahun ketika itu. Maka Rasulullah SAW nggak bisa langsung memberikan jawaban. Tapi nggak mungkin menolak. Ditanyalah sama Ibunda Khadijah, wahai istriku bagaimana ini? Kata Ibunda Khadijah, saya sebenarnya berat. Ya, karena kita tahu Arwa itu istrinya Abu Lahab. Ya, Ummu Jamil atau Arwa bintu Harb nama aslinya. Punya perangai dan karakter yang kurang bagus. Di mana kurang bagusnya? Temperamental. Bicaranya teriak-teriak. Ya, berbeda sekali dengan tabiat masyarakat Mekah secara umum. Jadi bandingkan, mohon maaf ya. Jadi emang cocok ya, pasangan itu mencerminkan pasangannya ya. Biasanya begitu. Cocok banget. At-tayyibuna lit-tayyibat, wal al-khabisuna lil khabisat, kata Allah kan. Orang laki-laki yang baik itu seringkali ketemu dengan perempuan yang, kalau yang laki-lakinya baik, perempuannya juga biasanya ketemu yang baik. Laki-lakinya buruk, ketemu perempuan juga yang buruk. Nah, ini laki-laki yang gengges, ternyata perempuannya juga gengges. Ini contoh-contoh besan-besan yang bikin pusing besannya. Terus Ustadz. Jadi tipikal, mohon maaf ini, tipikal perempuan Arab ya. Kita bagi penduduk Mekah dengan penduduk Madinah secara umum. Perempuan Mekah itu karakternya penurut, pendiam, penurut. Itu karakter perempuan Mekah tuh. Secara umum perempuan Mekah itu jarang sekali yang mendebat suami. Jadi kalaupun kesel tadi dengan silent, apa istilahnya? Silent treatment. Silent treatment. Diam. Itu perempuan Mekah tuh. Jadi jarang sekali wanita Mekah itu yang ngomong tinggi, berkuar-kuar, apalagi lempar panci ya. Apalagi lempar panci. Jarang sekali. Berbeda dengan wanita Madinah. Kalau wanita Madinah itu karakternya, mereka itu biasa berdebat dengan suami. Jadi kalau suami ngomong A, punya ide, terus istri membantah, itu tidak dianggap durhaka, tapi dianggap berdialog gitu. Kalau di tradisi masyarakat Mekah itu dianggap tabu gitu. Kok bisa perempuan mendebat suami itu kayak apa gitu kan? Gitu. Nah itu biasanya secara umum begitu. Jadi kalau wanita Madinah itu biasa dialog, berdebat dengan suami. Mekah tuh enggak, penurut, pendiam, lebih baik iya, gitu. Itu karakter penduduk Mekah. Kalau Mbak Niken kira-kira Madinah atau Mekah? Saya kombinasi. Kadang-kadang kalau lagi kepengen diam karena capek, saya diam. Tapi Mekah, kalau saya sudah tidak sanggup lagi, saya pasti akan bersuara. Maka Ibunda Khadijah
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibunda Khadijah, itu tadi balik lagi ke karakter tadi, Bunda Khadijah lebih menyerahkan ke suaminya. Gimana feeling ini ya? Karena Cuman kalau itu sudah tahun kenabian belum? Belum. Berarti masih polos-polosnya Rasulullah dengan masih fase sebelum dapatnya wahyu. Jadi, belum. tapi dia sudah akhlakul karimah kan? Maksudnya Akhlakul dia mungkin sudah bisa dikatakan orang yang juga punya feeling yang bagus. Pasti. Gitu. Maka tapi secara hati kecil lah, Ibunda Khadijah mengatakan, saya sebenarnya nggak sreg dengan arwah itu, karena arwah itu menyalahi fitrah kebanyakan penduduk Mekah itu, bahwa seorang wanita itu mestinya sama suami itu manut, ya kalaupun kesel dalam bentuk silent mungkin treatment. Ibunda Khadijah dia bilang ke Rasulullah, kalau bahasa gitu, dia bilang mungkin boleh nggak usah sama itu, saya malas berantem gitu kali ya. Bisa jadi saya capek kalau berantem. Saya malas ribut itu, kayaknya kita kalau punya besan dia kayaknya dunia ini nggak bakal anteng-anteng diam-diam. Dunia ini sudah heboh loh, boleh nggak kita tidak dengan yang heboh lagi gitu kali ya. Karena memang arwah itu sudah terkenal, jadi sebelum Islam datang atau sebelum Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, se-Mekah itu paling sering heboh itu sama dia. Dia kan? Arwah ini gara-gara ada apa sih? Biasa. Orang dia lama-lama pantas kalau dia sampai begitu gitu. Oke. Dan itu akan menjadi mertua dari anak-anak kita gitu. Betapa bisa kita bayangkan ya. Mohon maaf banget. Biasanya perempuan dengan perempuan kan sering kali clash di situ kan. Iya. Kalau laki-laki dengan perempuan, kalau misalnya anak kita laki-laki, terus mertua perempuannya begitu, biasanya masih bisa ya. Tapi kalau anak kita perempuan dan yang begitu itu adalah mertua perempuannya, wah ini bahaya. Tapi lagi-lagi kata Ibunda Khadijah, aku serahkan kepadamu, wahai suamiku. Lalu kata Rasulullah, ya sudah kita tanyakan bagaimana anak-anak kita. Kau tanya sama anak kita, tanya sama Ruqayyah, tanya sama Ummu Kulsum. Masya Allah ya. Rasulullah dan Ibunda Khadijah mau menetapkan satu perkara penting tentang masa depan anak-anaknya, tetap ditanya. Padahal itu masih kecil padahal kan. Di bawah 7 tahun, tetap diminta pendapat tuh. Masya Allah. Maka ini pelajaran buat kita orang tua ya, bagaimana jangan main langsung terima juga gitu ya. Tetap anak dilibatkan. Lalu ditanyalah oleh Ibunda Khadijah. Dan yang bertanya Ibunda Khadijah gitu, istri, karena perempuan lebih dekat ya dengan perempuan. Bukan Rasulullah yang bertanya. Kalau Rasul yang bertanya kan anak tuh merasa terintimidasi kan. Tapi kalau yang nanya adalah ibu, lebih diajak berdialog gitu. Maka ditanyalah, ini ada yang mau keponakan kamu gimana? Dari ayahmu atau sepupu dari ayahmu ingin datang melamarmu, kamu bagaimana? Terus kata Ruqayyah agak sedikit lebih besar. Kata Ruqayyah, saya sebenarnya belum ada keinginan untuk menikah. Ya. Tapi kalau itu datang meminang, lalu meminta kepada ayah, aku akan serahkan nasibku kepada ayah. Biar ayah menentukan. Makin berat lah Rasulullah pada saat itu mungkin ya. Terus kemudian tanya lagi sama Ummu Kulsum. Lebih kecil lagi kan. Ummu Kulsum kamu bagaimana? Aku sih ikut ayah aja. Ya namanya anak kecil kan. Kecil, ya. Lebih ke situ. Maka semua dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Waduh berat nih. Tapi beliau mengedepankan memuliakan paman. Itu yang beliau kedepankan. Kenapa kita tolak? Padahal beliau adalah paman kita. Beliau adalah masih saudara kita. Kalau kita tolak, madharatnya lebih besar. Pertama dianggap durhaka. Nanti belum lagi nyerocos nih arwah kemana-mana kan. Kemarin aja Abul As diterima, giliran kita datang gak diterima. Itu udah kebayang lah. Maka disampaikanlah kepada Ibunda Khadijah. Maka kata Ibunda Khadijah, ya sudah. Kita ikhlaskan, mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga keluarga kita. Itu tetap tuh. Keren sekali loh itu. Maksudnya karena pada di titik akhir kayak ya udah berserah deh lillahi ta'ala dah. Kita serahkan, semoga Allah menjaga dan melindungi keluarga kita. Maka kemudian akhirnya dinikahkanlah sampai akhirnya kemudian Abu Lahab datang dengan anaknya, Utbah menikahi Ruqayyah, Utaibah menikahi Ummu Kulsum. Atau ada yang mengatakan kebalik, pokoknya salah satunya lah itu ya. Tapi kan tidak tinggal serumah kan? Tidak tinggal serumah. Waktu itu menikah tidak langsung tinggal satu rumah. Jadi menikah ini kayak cuman untuk ngasih tanda, mengikat bahwa ini adalah milik si ini, yang tidak perlu dicarikan lagi lah jodohnya. Gitu. Ya. Nah nanti tinggal satu atapnya 5 tahun yang akan datang, karena kan masih 5 atau 6 atau 7 tahun lah ya. Berarti kan kalau 5 tahun yang akan datang baru usia 12 tahun tuh. Mungkin itu juga kali ya yang mungkin Rasulullah dengan Aisyah dulu mungkin seperti itu. Sama seperti itu ya. Rasulullah dengan Ibunda Aisyah kurang lebih 2 atau 3 tahun. Baru setelah itu bercampur. Maka itu juga yang kemudian membuat Ibunda Khadijah rasa oke lah nggak apa-apa. Karena kan nikah sekarang
masih ada jeda 5 tahun yang ke depan, mungkin kita akan lihat mungkin ada perubahan, ada itikat baik, atau mungkin arwahnya begitu, mudah-mudahan anaknya enggak gitu. Itu harapan orang tua lah seperti itu. Atau nanti anak-anak kita semakin lama semakin dewasa, semakin dia mengerti, dia semakin belajar dan seterusnya lah gitu. Tapi diterimalah pinangan itu. Nah ini kisah bagaimana Rasulullah SAW bersama Ibunda Khadijah ketika diuji oleh Allah dengan satu urusan yang tidak mudah, tapi mereka menyelesaikannya dengan penuh kekeluargaan. Dan kalaupun ada problem, nggak nyala-nyalain. Nanti ternyata ada masalah, oh tuh kan, itu bilang juga apa jangan kemarin, nggak ada begitu. Ibunda Khadijah itu masya Allah tidak pernah menyalahkan apapun kepada suaminya. Nah sekarang sebagian perempuan kan gimana nih, terserah kamu aja. Tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab ya. Iya lagi. Iya berat. Terus Ustadz gimana? Itu akhirnya dinikahkan. Akhirnya menikahlah mereka, tapi tidak tinggal satu atap. Nah ini kita mempelajari Rasulullah SAW dan Ibunda Khadijah yang kita lihat bagaimana mereka menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangganya dan bagaimana mereka memecahkannya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan rumah tangga Rasulullah itu tidak adem ayem lurus-lurus aja. Diuji ada dengan ujiannya. Anak. Itu dinikahkan sekali dua. Sekali dua langsung. Berarti Zainab Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Enggak, Zainab sudah menikah lebih dulu. Kakaknya sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu dengan Abul As itu. Itu yang membuat Abu Lahab kebakaran jenggot. Karena kan sama-sama family. Dan family dari pihak istri kan, dari pihak Khadijah. Maka dia merasa ini saya harus cepet-cepet nih, kalau enggak nanti kamu akan dinikahkan lagi dengan keluarganya yang lain gitu. Terus ada problem-problem yang muncul nggak sih setelah pernikahan itu, Ustadz? Ya, ada yang muncul, tapi nanti setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti rumah tangga mereka stop dulu di di tanda itu ya. Maksudnya setelah pernikahan tetap di rumah orang tua masing-masing. Anak-anak itu juga dibimbing sama orang tuanya. Mungkin yang laki-laki juga seperti itu. Sama seperti itu. Jadi Utbah dan Utaibah itu tetap tinggal di rumah orang tuanya. Mereka didik dan dibesarkan, melanjutkan aktivitas seperti sebelumnya. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum juga tinggal di rumah Rasulullah SAW, dibesarkan, tumbuh besar. Berarti dari semua anak Rasulullah kan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum udah nih. Tinggal Fatimah yang masih kecil yang alhamdulillah yang pernah kita bahas dulu juga dapat jodohnya Ali bin Abi Thalib. Yang mana saya baca di sini Ali itu adalah orang yang juga tinggal di rumahnya Ibunda Khadijah ya? Ya betul, di rumah Rasulullah dan Ibunda Khadijah. Jadi itu kayak anak angkat juga bagaimana sih Ustadz? Mungkin nanti akan kita ceritakan ada segmennya ya, di segmen berikutnya. Bagaimana proses Ali bin Abi Thalib sampai pindah di rumah Rasulullah SAW. Karena kekosongan tadi, bahwa Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah lihat tetap ya butuh dan ingin ada sosok laki-laki, anak laki-laki di rumah Rasulullah SAW. Baik, Ustadz, nanti saya mungkin mau bertanya simpel, itu mungkin adalah berawal mula kaum-kaum yang di Arab Saudi itu proses perjodohan untuk pernikahan kali ya? Iya, dari dulu memang sudah ada. Seperti itu ya. Oke Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Satu Kisah Sahabat.